Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Lalu Muhammad Nurul Watoni MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Mulyasi sebagai moderator dan pemateri kedua, Sri Wulandari sebagai pemateri pertama. Kami akan menjelaskan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Marilah kita buka presentasi ini dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Sri Wulandari. Kepada Sri Wulandari dipersilakan. Di sini saya akan membacakan bagian yang pertama. A. Definisi Makkiyah dan Madaniyah menurut 4 teori. Ada 4 teori tentang Makkiyah dan Madaniyah, yaitu teori geografis atau makani, yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah baik ketika Nabi Muhammad sudah atau sebelum hijrah ke Madinah. Adapun yang dimaksud dengan Mekah adalah kota Mekah dan kawasan sekitarnya termasuk Minang, Arafah, Hudaybiyah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah dan di sekitarnya. Menurut teori geografis ini termasuk Madaniyah ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di daerah Badar, Uhud, Kubah, dan lain-lain. Kelebihannya hasil rumusan pengertian Makkiyah dan Madaniyah ini jelas dan tegas. Kelemahannya rumusannya tidak mampu mencakup seluruh ayat-ayat Al-Quran karena terdapat sejumlah ayat yang diturunkan di luar kawasan Mekah dan Madinah. Yang kedua, teori subjektif atau hiptobi, yaitu teori yang berorientasi pada subjek, siapa yang dipanggil atau dituju oleh ayat itu. Jika subjeknya orang Mekah, maka ayatnya disebut Makkaniyah. Sedangkan jika subjeknya Madinah, maka ayatnya disebut Madaniyah. Kelemahannya pengertiannya tidak dapat dijadikan batasan atau definisi karena tidak bisa mencakup seluruh ayat Al-Quran. Kelebihannya, rumusan lebih mudah dimengerti sebab dengan memakai kriteria katib atau panggilan lebih nampak dan lebih jelas dan dikenal. Yang ketiga, teori historis atau zamani, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Yang dijadikan tongkat sejarah oleh teori ini ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah ke Madinah. Kelebihannya, menurut para ulama, teori ini dianggap paling benar sebab rumusannya mencakup seluruh ayat Al-Quran sehingga dapat dijadikan batasan atau definisi. Kelemahannya seringkali menyebabkan kejanggalan sebab ayat yang nyata-nyata turun di Mekah dianggap Madaniyah hanya karena turun sesudah hijrah.
Yang keempat, teori konteks analis, yaitu suatu teori yang mendasarkan kriteria dalam membedakan makiyah dan madaniyah kepada isi dari ayat atau surat yang bersangkutan, yang dinamakan makiyah karena ayat-ayat surat tersebut berisi cerita umat dan para nabi, sedangkan madaniyah berisi tentang hukum. Kelebihannya, kriterianya jelas dan mudah dipahami. Kelemahannya, penentuan makiyah dan madaniyah menurut teori ini tidak praktis sebab harus mempelajari kandungan ayat kemudian baru bisa mengetahui kriterianya. Yang B, karakteristik makiyah. 1. Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Pembuktian risalah, kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat, dan kekeringnya neraka dan siksaannya, surga dan penikmatnya. Argumentasi terhadap orang musyrik enggan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat dan menyikapkan dosa-dosa orang musyrik dan penumpah darah, memakan harta anak yatim secara dolim, penguburan bayi-bayi hidup, dan tradisi buruk lainnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pembelajaran bagi mereka sehingga mengetahui nasib orang-orang yang mendustai sebelum mereka. Yang ke-C, karakteristik madaniyah. 1. Menjelaskan ibadah muamalah, had kekeluargaan, waris, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Kaidah hukum, masalah perundang-undangan. 2. Seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Penjelasan penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki di antara mereka. Yang ketiga, menyikap perilaku orang-orang munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya, dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Yang keempat, suku, kata, dan ayat-ayat panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Dasar penetapan makiyah dan madaniyah. Dalam Al-Burhan fi Ulum diuraikan bahwa ada dua cara untuk mengenali ayat dan surah yang termasuk kategori makiyah dan madaniyah, yaitu cara simai dan kiasis. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surah makiyah dan madaniyah. Sedangkan pengenalan cara kiasis adalah pengetahuan ayat dan surah makiyah dan madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri hitabnya, kandungannya, redaksi dan uslubnya dan sebagainya. Menurut cara kiasis, ada dua pijakan yang dijadikan acuan, yakni Asyudhi Al-Iqtan fi Ulum Al-Quran. Dasar penetapan makiyah dan madaniyah ada dua, yaitu dasar aglabiyah dan dasar tabiyah. Yang pertama, dasar aglabiyah. Suatu surat bila mayoritas ayat-ayatnya adalah makiyah, surat tersebut disebut makiyah. Demikian juga sebaliknya, jika mayoritas ayat-ayatnya adalah madaniyah, surat tersebut disebut madaniyah. Yang kedua, dasar tabi'iyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah,
atau sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makkiyah. Demikian juga sebaliknya, jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah atau sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. Macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang kedua, surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakannya berstatus Makkiyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah, atau ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga, surat Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah adalah surat yang memuat ayat-ayat yang kebanyakannya berstatus Madaniyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadikan hasanah ilmu-ilmu Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.